Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Kan ini kan bahas lagi tentang Rohingya guys. Jadi ada yang statement atau anggapan yang hoax alias menyesatkan, yaitu mengatakan bahwa kita nih tidak punya kewajiban untuk menampung Rohingya. Karena berdasarkan pada kita fakta bahwa kita tidak menentangi perjanjian untuk penampungan pengungsi tahun berapa sih, lupa tuh, ada 2 tahun tuh guys ya. 2 tahun itu yang kita ada perjanjian itu kita tidak ikut menentangi nih. Jadi dengan alasan itu mereka mengatakan bahwa kita tidak punya kewajiban untuk menampung pengungsi Rohingya gitu, atau pengungsi manapun. Nah, kita mau bahas ini guys. Jadi gini, logika saja ya. Ini adalah tentang kemanusiaan. Jadi nggak penting kita tuh tantangan apa tidak. Anda punya rasa manusia apa tidak? Itu logika pertama. Dan ternyata ada guys ya, kita tuh ternyata terikat dengan hukum internasional. Ya, jadi hukum internasional itu bukan hanya tentang tantangan perjanjian untuk menampung pengungsi, tapi ada perjanjian lain, yaitu hukum internasional yang non-refoulement ya, yang melarang penolakan kepada setiap individu yang mencari perlindungan dari internasional, dari masyarakat internasional, dari akibat persekusi dan penganiayaan. Jadi kalau ada ya orang-orang yang mengalami persekusi dan penganiayaan, itu ketika dia mengungsi, jadi perlindungan itu nggak boleh tolak. Jadi kalau tidak boleh tolak, berarti kan menerima. Karena kan nggak boleh tolak. Nah itu kita terikat dengan hukum internasional itu guys. Jadi kita nggak bisa lepas dari tanggung jawab itu, memang kewajiban. Cuman kita tuh tidak ditentukan berapa jumlahnya. Yang penting kalau ada masuk ya kita terima, nggak boleh nolak. Nah, jadi poinnya adalah nggak diwajibkan tapi nggak boleh nolak. Apa namanya ya? Misal gini, kalau kewajiban kan berarti kita harus tarik semuanya. Kita punya kewajiban nih, berarti kita harus ambil porsi lebih besar karena kewajiban. Misalnya saya mewajibkan keluarga saya untuk hemat misalnya, ya berarti harus saya tekankan gitu, karena semua punya kewajiban itu. Tapi kalau saya nggak boleh nolak, kalau mereka tuh tidak mau hemat, ya berarti adalah tidak dipaksakan, berarti kan. Dalam artian ini tidak boleh nolak guys. Dalam artian saya lagi ya, tidak punya kewajiban untuk menampung, tapi tidak boleh menolak. Artinya ya ditanggulangi lah gitu, bukan diusir. Jadi harus koordinasi dengan UNHCR dan PBB. Jadi nampung sementara, makanya solusinya kan nampung sementara, nggak boleh nolak gitu ya. Intinya adalah tidak boleh nolak, dan berarti kan tidak boleh mengusir. Kalau nolak jangan boleh, apalagi ngusir. Nah, lalu ternyata guys ya, kita tuh kalah dengan negara lain loh. Coba bayangkan ya, di internasional tuh ya, bukan hanya kita loh nampung pengungsi Rohingya, kita tuh hanya sekitar 2000-an. Kita kalah loh sama Bangladesh. Malaysia tuh menampung sekitar 160 ribuan pengungsi, itu sejak tahun 19 berapa itu saya lupa guys, di bawah tahun 2000 malah. Bangladesh nampung segitu ya, 960 ribu. Thailand itu 90 ribu ya. Malaysia 107 ribu, India 20 ribu. Artinya kita kalah sama Bangladesh, Malaysia, Thailand dan India. Nah, kalau Bangladesh, Malaysia oke lah, negara Islam. Bagaimana dengan Thailand dengan India? Thailand 90 ribu, India 22 ribu. Kita aja 2 ribu udah ribut guys. Jadi apa ya, saya mengatakan bahwa kita ini cemen banget gitu loh ya kan. Rezeki itu di tangan Allah, bukan tangan kita. Kita tuh kemanusiaan tuh bantu guys. Kita nggak boleh nolak sesuai dengan hukum internasional. Jadi hukum internasional itu bagus guys. Menurut saya bagus, karena kita tidak boleh menolak orang yang butuh bantuan. Karena zolim lah kita tolak orang yang butuh bantuan. Kita cuma bisa bilang bahwa maaf bu, kita juga susah. Memang betul-betul susah ya. Kamu bisa, berarti kita boleh tolak, tapi kita tuh terangkan kondisi kita. Kita nggak bisa bantu, tapi boleh tolak. Ngerti nggak? Atau ada harus ngerti bahwa kita tuh intinya tidak boleh tolak, tidak boleh ngusir. Hanya kita katakan belum mampu membantu, itu sah-sah saja. Ya yang penting tidak tolak dan tidak ngusir. Tapi kalau ada sampai ngusir, nolak, ini udah melanggar hukum internasional, yaitu hukum internasional non-refoulement yang melarang penolakan kepada setiap individu yang mencari perlindungan dari masyarakat internasional. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini ya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.